Q.S. Allen, M. Ayat 135, berbunyi, secara makna ringkas, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Sesungguhnya, aku pun berbuat. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh kesudahan yang baik. Ayat ini terdengar seperti tantangan, tetapi dalam tasawuf, ia justru cermin batin yang halus. Dalam Tadabbur Kalbu, ayat ini bukan sedang berbicara tentang menang kalah lahiriah, melainkan tentang batin. Berbuatlah menurut kedudukanmu, menunjuk bahwa setiap manusia bergerak sesuai tingkat kesadaran jiwanya. Nafsu amarah akan melahirkan perbuatan amarah. Kalbu yang disucikan akan memantulkan nur ilahi. Allah seakan berkata, tampilkanlah siapa dirimu yang sesungguhnya, karena amal adalah bahasa rahasiamu. Dalam kerangka tazkiyatun nafs, ayat ini menjadi peringatan lembut tapi tegas. Jangan sibuk mengoreksi jalan orang lain sebelum membersihkan cermin diri. Ujung ayat, siapa yang memperoleh kesudahan yang baik? Kibat, dalam tasawuf bukan sekadar surga kelak, tetapi keadaan batin saat bertemu Allah. Apakah datang sebagai ego yang menuntut, atau sebagai hamba yang lebur? Perspektif Ibnu Arab melihat ayat ini sebagai penegasan tajal Allah dalam perbuatan manusia. Setiap orang berbuat menurut kedudukannya, karena Allah menampakkan dirinya sesuai kesiapan hamba. Orang yang masih terhijab melihat ayat ini sebagai ancaman. Arif billah melihatnya sebagai rahmat. Allah membiarkan hamba berjalan agar hakikat batinnya tersingkap. Pada akhirnya, yang selamat adalah mereka yang perbuatannya selaras dengan nama-nama Allah yang penuh rahmah, bukan yang dikendalikan oleh ego kepemilikan diri. Di sini, ma'rifatullah muncul bukan dari klaim lisan, tetapi dari keselarasan amal dengan tajal ilahi. Siapa mengenal Allah, ia tahu bahwa yang berbuat sejatinya bukan dirinya, melainkan Allah yang berkarya melalui dirinya. Perspektif Al-Hol membaca ayat ini secara eksistensial dan membakar ego. Berbuatlah menurut kedudukanmu. Berarti, jika engkau masih engkau, silakan berjalan dengan keakuanmu. Aku pun berjalan dengan kefanaan. Kesudahan yang baik bukan hadiah eksternal, tetapi lenyapnya aku dalam dia. Ketika Al-Habash berkata, Ana al-haq, itu bukan kesombongan, melainkan buah ayat ini. Ketika posisi diri sudah hancur, yang tersisa hanyalah kebenaran yang berbicara melalui lisan hamba. Dalam kacamata Al-Hol, ayat ini menyingkap hukum